Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Al-Akbar. Saya dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254110095. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, pengertian umum. Dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro dan matematika bisnis, konsumsi dan tabungan atau saving merupakan dua kegiatan utama yang dilakukan oleh rumah tangga dalam menggunakan pendapatan income yang mereka peroleh. Pendapatan yang diterima seseorang tidak semuanya digunakan untuk dikonsumsi. Sebagian digunakan untuk disimpan atau ditabung untuk keperluan masa depan. Secara umum, Y sama dengan C plus S. Keterangannya, 1. Y pendapatan atau income. Yang kedua, C konsumsi atau consumption. Yang ketiga, S tabungan atau saving. Artinya, seluruh pendapatan seseorang akan habis untuk dua hal, dikonsumsi atau ditabung. Yang kedua, pengertian fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan matematis antara tingkat konsumsi C dan pendapatan Y. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam teori ekonomi makronya. Menurut Keynes, konsumsi meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan itu sendiri. Artinya, jika pendapatan naik, konsumsi naik, namun sebagian dari tambahan pendapatan akan disimpan sebagai tabungan. Secara matematis, fungsi konsumsi dinyatakan dengan rumus linear. C sama dengan A plus B Y. Keterangannya, yang C atau jumlah konsumsi, A konsumsi otonom atau autonomous consumption, yaitu konsumsi yang tetap dilakukan walau pendapatannya 0. B marginal propensity to consume atau MPC, yaitu proporsi kenaikan konsumsi terhadap kenaikan pendapatan. Y pendapatan. Yang ketiga, fungsi tabungan. Karena sebagian pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan disimpan, maka terdapat tabungan dan hubungan langsung antara tabungan S dan pendapatan Y. Fungsi tabungan dapat dituliskan sebagai S sama dengan A plus 1 min B Y. Keterangannya, S sama dengan jumlah tabungan, A intercept tabungan biasanya negatif, menunjukkan bahwa ketika pendapatan 0, tabungan bernilai negatif, artinya terjadi utang atau mengurangi simpanan sebelumnya. 1 min B sama dengan marginal propensity to save atau MPS, yaitu proporsi kenaikan tabungan terhadap kenaikan pendapatan. Y pendapatan. Dari dua rumus di atas, kita tahu bahwa MPC plus MPS sama dengan 1. Yang keempat, komponen dalam fungsi konsumsi dan tabungan. Yang A, konsumsi otonom, autonomous consumption. A adalah jumlah konsumsi minimum yang tetap dilakukan meskipun pendapatannya 0. Contohnya, kebutuhan dasar seperti makan, listrik, air, dan lain-lain biasanya dipenuhi dari pinjaman atau tabungan sebelumnya. Yang B, marginal propensity to consume atau bisa disingkat MPC. MPC menunjukkan beberapa besar bagian dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Rumusnya, MPC sama dengan garis miring frach atau delta C atau delta Y. Keterangannya, delta C perubahan konsumsi, delta Y perubahan pendapatan. Nilai MPC selalu berada antara 0 dan 1. Yang C, marginal propensity to save atau bisa disingkat MPS. MPS menunjukkan seberapa besar bagian dari tambahan pendapatan yang disimpan. Rumusnya, MPS garis miring frach atau delta S atau delta Y. Keterangannya, 1. Delta S perubahan tabungan, delta Y perubahan pendapatan. Nilai MPS juga antara 0 dan 1, dan selalu
MPC ditambah MPS sama dengan 1. Yang kelima, hubungan antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Karena pendapatan terbagi menjadi konsumsi dan tabungan, maka Y sama dengan C plus S. Substitusikan fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY. Y sama dengan A plus BY plus S. Sehingga fungsi tabungan dapat diturunkan sebagai S sama dengan Y min C, S sama dengan Y min A plus BY, S sama dengan A plus 1 min BY. Dengan demikian, fungsi konsumsi dan tabungan selalu berhubungan secara matematis. 6. Titik keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Keseimbangan antara konsumsi dan tabungan terjadi ketika seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi. Atau dengan kata lain tabungan 0. Pada titik ini, C sama dengan Y dan S sama dengan 0. Dari fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY. Jika C sama dengan Y, maka Y sama dengan A plus BY. Y min BY sama dengan A, atau Y1 min B sama dengan A. Y sama dengan garis miring frach A1 min B. Jadi pendapatan keseimbangan terjadi pada saat pendapatan sebesar garis miring frach 1 min B. Yang ketujuh, contoh soal dan pembahasan. Contoh 1, diketahui fungsi konsumsi atau masyarakat. C sama dengan 100 ditambah 0,8Y. Tentukan 1. Fungsi tabungannya. 2. Besarnya tabungan jika pendapatan Y sama dengan 500. Yang ketiga, pendapatan saat tabungan 0. Langkah 1, tentukan fungsi tabungan. Gunakan rumus S sama dengan min A ditambah 1 min BY. Substitusi A sama dengan 100 dan B sama dengan 0,8. S sama dengan min 100 ditambah 1 min 0,8Y. S sama dengan min 100 ditambah 0,2Y. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 100 ditambah 0,2Y. Langkah kedua, hitung tabungan jika Y sama dengan 500. S sama dengan min 100 ditambah 0,2 atau dalam kurung 500. S sama dengan min 100 ditambah 100. S sama dengan 0. Artinya ketika pendapatan 500, masyarakat tidak menabung dan tidak berutang, atau dalam kurung S sama dengan 0. Pendapatan sepenuhnya digunakan untuk konsumsi. Langkah ketiga, pendapatan saat tabungan 0. Kita sudah dapat dari hasil sebelumnya, tetapi jika bisa juga dibuktikan, S sama dengan min 100 ditambah 0,2Y sama dengan 0. 0,2Y sama dengan 100, Y sama dengan 500. Jadi pendapatan keseimbangan dalam kurung saat S sama dengan 0 adalah Y sama dengan 500. Yang 8, analisis ekonomi. Yang pertama, jika pendapatan kurang dari 500, maka S kurang